Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan juga saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengar dulu pujian Jejakmu Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari Minggu, yaitu 12 Juli 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Esra pasal 6 ayat 15 sampai 22 dengan tema pemulihan bait Allah atau gereja dan pemulihan umat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, marilah kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas segala kasih dan anugerah berkat-berkat-Mu dalam hidup kami sepanjang satu minggu yang sudah kami lalui ini. Saat ini Tuhan, kembali kami beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing, dan kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan juga saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami semua dengan firman Tuhan, memberikan kekuatan penghiburan, dan memberikan kepada kami juga tambahan bekal iman kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu jam pemberitaan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca Esra pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 sebagai dasar renungan kita pada saat ini. Esra pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 22. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentabisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula, mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita, Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Demikianlah dasar firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Goal atau sasaran utama saya dalam firman Tuhan ini adalah agar umat Tuhan selalu menghargai bait Allah atau gereja Tuhan sebagai tempat persekutuan ibadah umat Tuhan
dan sebagai tempat kehadiran Tuhan. Yang kedua, agar umat Tuhan menghargai bait Allah atau gereja yang sudah dibuka oleh pemerintah dengan selalu hadir pada hari Minggu sesuai dengan jadwal-jadwal ibadah dan juga jadwal ibadah lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan selalu berjalan dalam sejarah melalui umatnya. Umat Tuhan di zaman Perjanjian Lama atau PL adalah bangsa Israel keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan umat Tuhan di zaman ini adalah semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa dan pemberi hidup yang kekal. Tuhan berjalan dalam sejarah di Perjanjian Lama, dimulai dari penciptaan alam semesta, penghukuman manusia oleh karena dosa-dosa, baik di zaman Nabi Nuh atau zaman air bah, sampai di zaman-zaman berikutnya, seperti waktu pemanggilan Abraham dan keturunannya sebagai umat Tuhan. Di zaman Perjanjian Baru sampai sekarang ini adalah karya penebusan Yesus Kristus atas dosa manusia yang dimulai dari lahirnya Yesus sampai kematiannya, sampai kebangkitannya hingga kenaikannya ke sorga dan datang kembali ke dunia dalam Roh Kudus. Tuhan juga berjalan dalam sejarah tersebarnya Injil atau pemberitaan Yesus Kristus adalah Tuhan, penebus dosa manusia, juru selamat manusia dan pemberi hidup yang kekal, sampai dengan sekarang ini. Di zaman sekarang, di musim pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap berjalan dalam sejarah kehidupan kita. Karena virus COVID-19 ini, gereja ditutup. Bahkan yang ditutup tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Tetapi Tuhan Yesus memasuki rumah-rumah umatnya yang beribadah pada hari Minggu kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengkhotbahkan atau memberitakan nats dari Perjanjian Lama pada umumnya tidak boleh lepas dari sejarah yang berlangsung sesuai dengan konteksnya, karena Tuhan sedang berjalan dalam sejarah melalui umatnya, yaitu bangsa Israel. Sesudah wafatnya Raja Salomo, Israel pecah menjadi dua kerajaan. Yang pertama, kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Masyarakatnya terdiri dari 10 suku Israel. Dan yang kedua adalah kerajaan Israel Selatan, ibu kotanya adalah Yerusalem. Masyarakatnya terdiri dari 2 suku Israel, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sesudah kerajaan Israel pecah menjadi 2, mereka tidak lagi selalu setia kepada Allah atau Yahweh, sampai suatu saat kedua kerajaan itu mendapat hukuman dari Tuhan. Dalam perkembangannya, kedua kerajaan itu jatuh ke dalam penyembahan berhala dan penyembahan kepada Allah-Allah lain, sehingga mereka mulai menyingkirkan Tuhan. Di samping itu, pada periode tahun 922 sampai 750 sebelum Masehi atau before Christ, telah bermunculan kerajaan besar di Timur Tengah. Misalnya kerajaan Assyria, kerajaan Babel, Persia, dan lainnya. Pada zaman ini, baik kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan tidak lagi menunjukkan ketergantungannya kepada Allah atau kepada Yahweh. Mereka sudah beralih dari mengandalkan Tuhan
menjadi mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain untuk menjadi sekutunya. Sikap kedua kerajaan ini sebagai umat Tuhan tidak lagi disukai oleh Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menjaga dan memelihara umatnya, serta siap menghalau bangsa-bangsa lain apabila bangsa-bangsa lain itu menyerang umat Tuhan ini. Sebelum Allah menghukum mereka, Tuhan mengutus para hambanya, yaitu nabi-nabi, untuk mengingatkan mereka atau mengingatkan kedua kerajaan itu, agar mereka bertobat dan kembali menyembah kepada Allah atau Yahweh. Namun mereka sebagai umat Tuhan tidak memperdulikan dan mendengarkan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Bahkan nabi-nabi itu ditolak. Demikian juga bukan saja hanya ditolak, tapi ada juga yang sampai dibunuh. Akhirnya Tuhan menghukum kedua kerajaan itu. Hukuman kepada Israel Utara, di mana ketika bangsa di mana ketika bangsa Asyur menaklukkan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi, 10 suku disebarkan ke berbagai daerah di jajahan Asyur, sehingga mereka diserak-serakkan, dan 10 suku Israel di kerajaan Israel Utara itu akhirnya lenyap dan tidak ada lagi sampai sekarang ini. Tetapi Israel Selatan dijadikan sebagai negara taklukan Asyur. Setelah kerajaan Babilonia menaklukkan Asyur pada tahun 610 sebelum Masehi, kerajaan Israel Selatan atau Yehuda itu dibuang ke Babel dengan 3 tahap, yaitu tahun 597 sebelum Masehi dan 587 serta 582 sebelum Masehi. Serta bait Allah mereka dihancurkan. Tetapi Nabi Yeremia memberitahukan bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan kepada mereka. Namun itu akan terjadi selama 70 tahun. Setelah 70 tahun mereka akan dipulihkan kembali. Demikian dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah kaum Yehuda hidup 70 tahun di pembuangan Babel, tetapi tetap mempertahankan jati dirinya sebagai umat Tuhan dan tidak mau kawin dengan penduduk Babel, dan mereka rindu kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah yang sudah dihancurkan. Pada tahun
539 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin Raja Kores. Dia memerintahkan agar umat Tuhan atau sisa dari kerajaan Israel Selatan yaitu Yehuda untuk kembali ke Yerusalem serta untuk membangun kembali bait Allah mereka dan membangun tembok-tembok Yerusalem. Ketika mereka sedang membangun bait Allah dan tembok Yerusalem, Raja Kores telah wafat dan digantikan Raja Darius yang membagi wilayah kerajaan Persia menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin seorang bupati, dan Yehuda pada waktu itu dipimpin oleh Bupati Tatnai. Rupanya Bupati Tatnai sangat terganggu dengan kegiatan kaum Yehuda dalam membangun bait Allah dan tembok Yerusalem. Bupati Tatnai menanyakan siapa yang membolehkan mereka membangun bait Allah dan tembok Yerusalem itu. Lalu para kaum Yehuda menjawab, Raja Kores ketika ia masih hidup. Lalu bupati melaporkan kepada Raja Darius, dan setelah diperiksa di buku perintah raja, diketahuilah bahwa hal itu benar. Lalu Raja Darius justru memerintahkan semua orang Yehuda yang masih tersisa ada di wilayah kerajaan Persia agar membantu pembangunan bait Allah dan tembok Yerusalem tersebut. Bupati serta orang-orang yang ada di kerajaan Persia boleh membantu semaksimalnya. Di zaman Ezra inilah bait Allah dirampungkan atau diselesaikan, dan setelah itu mereka mengadakan pentahbisan bait Allah seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-17. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel, serta memberi persembahan khusus untuk perayaan pentahbisan itu. Hal ini dilakukan dengan sukacita karena Tuhan sendiri membuat mereka bersukacita, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Pertama adalah adanya pemulihan bait Allah. Bait Allah yang dibangun ini di zaman Ezra jauh lebih baik dari bait Allah yang dibangun di zaman Raja Salomo. Bait Allah yang dibangun di zaman Raja Salomo dibuat tempatnya di kompleks istana, dan pada akhirnya dipakai untuk macam-macam pemujaan yang bukan kepada Yahweh dan macam-macam kepentingan raja dan keluarganya. Juga dibangun atas kebesaran Salomo. Pada akhirnya bait Allah itu tidak murni 100% untuk Tuhan. Sedangkan bait Allah di zaman Ezra terlihat adanya rencana Tuhan yang rapi. Dimulai dengan Tuhan menggerakkan Raja Kores, kemudian Raja Darius, kemudian bupati-bupati, serta dukungan dari masyarakat Persia yang digerakkan oleh Tuhan. Ada yang memberi emas, perak, dan sebagainya, seperti yang kita membaca di dalam Ezra pasal 1 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian,
dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikian juga semua orang buangan Yehuda di Babel diwajibkan Raja Persia untuk pulang membantu pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Banyak pembangunan Bait Allah atau pembangunan gereja seperti yang kita tahu sekarang, Bait Allah kita yang biasa kita sebut gereja. Pembangunan gereja ada yang datang dari berbagai penyumbang-penyumbang, ada yang memiliki hati yang baik, ada yang menyumbang besar lalu membangga-banggakan bahwa dialah penyumbang terbesar untuk membangun gereja tersebut. Ada juga pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa gereja yang dibangun itu adalah milik keluarganya, bahkan miliknya menjadi turun-temurun. Padahal Bait Allah atau gereja itu benar-benar dibangun oleh karena anugerah semata dari Tuhan dan untuk kepentingan umat Tuhan beribadah dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah memberkati umat Tuhan. Bait Allah atau gereja harus dilihat dari dasar bahwa itu ada karena anugerah Tuhan semata. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai hikmah yang kedua dari pembahasan firman Tuhan ini adalah adanya pemulihan umat Tuhan. Umat Tuhan di zaman Ezra ini sangat bersukacita, bahkan sukacita mereka dianugerahkan oleh Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Ezra 6 ayat 22 yang kita baca tadi. Tuhan yang membuat mereka bersukacita. Patutlah mereka bersukacita sebab waktu ini mereka bisa beribadah di Bait Allah, merayakan semua perayaan-perayaan rohani. Mereka bersemangat memberi persembahan mereka untuk pembangunan Bait Allah, seperti yang tertulis di dalam Ezra pasal 2 ayat yang ke-68 sampai 69 dikatakan demikian. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Dan Ezra 3 ayat 6 dan 7, sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yapo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Raja Kores, Raja negeri Persia. Para imam, kaum Lewi atau pelayan-pelayan Tuhan juga sangat bersemangat untuk melayani. Semua bersorak-sorak dengan suara nyaring karena mereka kegirangan. Seperti yang ditulis dalam Ezra 3 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring
ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Umat Tuhan sesudah pulang dari pembuangan, mereka sudah bertobat atau berubah total. Mereka sangat mengasihi dan menghormati serta membesarkan Tuhan Allah. Mereka sangat rindu untuk beribadah di bait Allah. Dan mereka sangat bersukacita untuk beribadah di bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 5 bulan kita sebagai umat Tuhan tidak beribadah di gereja atau di rumah Tuhan, dan itu berlaku bukan saja di tempat kita, tetapi berlaku di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Gereja-gereja Tuhan tidak diperkenankan untuk beribadah di dalam rumah Tuhan atau gereja Tuhan. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan justru memasuki rumah-rumah pribadi umatnya, dan di sanalah Dia bersama umat Tuhan di rumah umatnya masing-masing melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Termasuk juga di rumah-rumah kita melaksanakan ibadah kita. Dan ketika kita beribadah di rumah kita, Tuhan masuk di rumah kita dan bersama-sama dengan kita di dalam ibadah tersebut. Sekarang umat Tuhan sedang mempersiapkan kembali beribadah di gereja Tuhan atau di bait Allah atau di rumah Tuhan. Hal ini perlu kita sambut dengan sukacita, dan semua anggota gereja juga harus menyambutnya dengan bersukacita. Dan juga tanda sukacita itu, tanda syukur kita itu, kita harus tunjukkan untuk selalu hadir beribadah nantinya di gereja tiap hari Minggu atau jadwal-jadwal ibadah yang kita lakukan di dalam ruang ibadah. Umat Tuhan harus berubah, harus menunjukkan kesungguhan hatinya untuk mencari Tuhan. Tidak lagi seperti pada waktu-waktu yang lalu, waktu-waktu sebelum adanya virus COVID-19 ini. Beribadah hanya semaunya sendiri. Kadang-kadang datang beribadah hari Minggu, kadang-kadang tidak hadir pada hari Minggu walaupun tidak ada masalah, tidak ada sakit, tetapi tidak hadir pada hari Minggu yang adalah hari beribadah kepada Tuhan. Zaman sekarang sudah berubah. Zaman sekarang ini ada yang sedang menyerang semua umat manusia, yaitu virus atau COVID-19 ini. Zaman sekarang ini adalah zaman ketegangan. Dan zaman sekarang ini juga adalah zaman yang mengkhawatirkan semua orang. Kematian serasa menghantui
manusia karena virus COVID-19 ini. Tetapi Tuhan selalu berjalan dalam sejarah umatnya. Tuhan akan menunjukkan perlindungan kepada umatnya. Karena itu kita harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus untuk menjaga, untuk menolong, untuk memberkati kita semua. Siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan selamat. Dan dia akan diberkati Tuhan dan diberi kebutuhan-kebutuhan hidup oleh Tuhan dengan tidak berkekurangan. Dan Tuhan juga akan menjaganya dari virus atau COVID-19 ini. Tetapi siapa yang masih hidup semau gue, semaunya sendiri, Tuhan akan menyerahkan dia kepada kehancuran hidup. Tuhan tidak akan lagi melindunginya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menyambut kembali beribadah kepada Tuhan di gereja, di rumah Tuhan, sehingga itu bersama-sama dengan umat Tuhan. Bahkan kita menyambutnya dengan sukacita dan penuh syukur seperti yang diperbuat di zaman Ezra ketika mereka kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan perlu kita tahu bahwa mereka 70 tahun tidak pernah beribadah lagi di bait Allah mereka. Sedangkan kita baru kurang lebih 5 bulan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus syukuri bahwa kita bisa kembali nanti dalam waktu dekat beribadah di rumah Tuhan, di bait Allah kita, di gedung gereja. Kita bisa bersama-sama menaikkan pujian syukur, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama di dalam persekutuan ibadah kita dengan sesama umat Tuhan, khususnya di dalam tiap-tiap gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersukacita, bersyukur karena kita kembali bisa beribadah bersama di rumah Tuhan. Namun satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu protokol kesehatan. Ketika kita beribadah di gereja nantinya, jangan lupa dari rumah memakai masker. Dan juga sampai di gereja, kita harus lebih dahulu mencuci tangan. Bahkan juga memakai hand sanitizer. Menjaga jarak satu sama lain yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengurus gereja, oleh pelayan-pelayan. Dan juga kita tidak perlu harus bersalaman, baik waktu kita bertemu sebelum ibadah dimulai, maupun nanti sesudah selesai ibadah, kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing. Dan juga jangan kita nanti membicarakan atau memberikan pemikiran-pemikiran negatif apabila kita pihak dari pelayan-pelayan Tuhan sesuai dengan himbauan pemerintah supaya mempercepat waktu ibadah kita. Jadi tidak lagi seperti sebelum virus atau COVID-19 ini, tetapi kita akan mempersingkat ibadah kita ketika kita nanti mulai beribadah di gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mempergunakan waktu ibadah di rumah Tuhan dengan kehadiran kita sama-sama. Jangan kita masa bodoh,
Jangan kita tidak memperdulikan ibadah kepada Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa orang-orang yang mencari Tuhan selalu diberkati segala kebutuhan hidupnya. Dan seperti yang dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 25, orang yang beribadah kepada Tuhan akan diberkati roti makanannya dan air minumannya, dan dia akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri nantinya kalau kita kembali beribadah bersama di rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh nantinya datang untuk beribadah di rumah Tuhan ketika kami menyepakati untuk mempergunakan kembali gereja Tuhan sebagai persekutuan ibadah kami bersama-sama dengan umat-Mu. Dan berkatilah juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, baik di Indonesia ini maupun di luar negeri, ketika mereka semua beribadah kepada Tuhan di dalam ruang ibadah atau di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah persekutuan tersebut, maupun juga Tuhan memberkati semua, menjauhkan kami daripada virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati hidup kami masing-masing. Berkatilah usaha pekerjaan kami, berikanlah rezeki yang baik, berkati anak-anak kami semua yang mempersiapkan diri untuk menjalani sekolah mereka, kelanjutan sekolah mereka, dan berilah hikmat kepintaran, kekuatan kesehatan, memberkati anak-anak kami menjadi orang-orang yang berhasil kelak. Dan Tuhan juga yang memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, terutama saudara-saudara kami yang kena virus COVID-19 ini, yang masih di dalam pantauan, terutama pantauan pemerintah atau isolasi mandiri, mungkin isolasi di rumah, atau juga yang sudah kena dan sudah berada di rumah sakit. Tuhan menjamah menyembuhkan mereka supaya mereka bisa kembali ke rumahnya dengan sehat, dengan tidak kurang satu apapun, dan bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati kami semua, biarlah Tuhan menjaga kami sehingga kami selalu sehat dan dijauhkan dari virus atau COVID-19 ini. Berkatilah pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan gugus tugas yang diberi kepercayaan oleh pemerintah kami untuk menangani supaya COVID-19 ini bisa benar-benar tuntas habis, tidak ada lagi di Indonesia ini. Berkatilah Tuhan kehidupan kami masing-masing, berkati pelayanan-pelayanan para hamba-hamba-Mu, dan Tuhan juga yang selalu hadir di tiap-tiap ibadah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang kedua, yaitu Janjimu Seperti Fajar. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
Amin.